Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita kembali ke sesi treatment story. Kurang lebih 8 tahun yang lalu, ketika saya visite itu mengunjungi pasien di ruang perawatan, yaitu seorang wanita usia 36 tahun, masih muda. Saat itu ibu ini sedang menjalani kemoterapi. Pada saat itu ibu ini ditemani oleh suaminya, juga masih muda, sekitar 40 tahun, dan 2 anak SD-nya. Jadi yang kakaknya kelas 5 SD dan adiknya kelas 3 SD. Saat itu sore hari, sekitar jam 7 sore, dan saya terkesan karena walaupun sambil terbaring, ibu ini membimbing putra-putrinya mengerjakan pekerjaan rumah PR. Ibu ini adalah seorang penderita kanker ovarium. Kebetulan saya yang melakukan operasi, dan dari temuan operasi kita simpulkan stadiumnya adalah 3C, advanced stage, stadium lanjut. Nah, inilah yang membuat terenyuh ya. Kita sebagai dokter diajari untuk empati, bukan simpati. Empati adalah bagaimana ketika seorang pelayan kesehatan berusaha untuk memposisikan, berusaha untuk bagaimana merasakan bila menjadi seorang pasien yang mengalami sesuatu, yang sedang menjalani pengobatan dan sebagainya. Sahabat sekalian, ketika kanker ovarium stadium C, nanti kita lihat bahwa kanker itu sudah menyebar ke hampir seluruh rongga perut. Kanker ovarium atau kanker indung telur itu memang salah satu jalur penyebarannya adalah intraperitoneal spreading, penyebaran di dalam rongga perut. Artinya apa? Dia bisa menempel di usus, di dinding perut, di selaput perut, bahkan mungkin di liver dan sebagainya. Nah, pasien tersebut sedang menjalani kemoterapi yang kedua dan rambutnya sudah rontok. Di dalam hitung-hitungan medis, kita memang tahu bahwa pada kanker tertentu, dengan stadium tertentu, dengan jenis sel tertentu, maka kita sudah tersedia, misalnya angka ketahanan hidup 5 tahun, 5-year survival rate, berapa persen. Atau juga ada istilah kami DFS, disease free survival. Artinya setelah dilakukan pengobatan, operasi dan kemoterapi, berapa tahun atau berapa bulan seorang pasien ini akan bebas dari penyakitnya. Jadi rentang bebas dari penyakitnya. Artinya apa? Dia akan kambuh lagi. Dan seperti biasa, ketika kita menghadapi kanker dengan kekambuhan, ada kemungkinan kita harus melakukan effort, melakukan upaya yang lebih baik untuk bisa mencapai kesembuhan. Nah, inilah yang terjadi pada pasien, keluarga pasien ini. Jadi sebuah keluarga muda, suami istri, dengan 2 putra-putri kecil yang bersemangat belajar, tentunya diliputi kebahagiaan,
Tapi di sisi lain kami sebagai pelayanan kesehatan tanpa mengurangi, bukan tanpa memperhitungkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan medis, kita tahu bahwa 2 putra-putri ini akan ditinggalkan ibunya, dan tidak lama. Sehingga dalam perjalanan penyakitnya, pasien ini ketika sudah melakukan operasi, kemudian dilakukan kemoterapi 6 kali, dan setelah itu dipantau 6 kali itu rentang 3 mingguan, 3 weekly. Jadi kemoterapi, 3 minggu kemudian kemoterapi, 3 minggu kemudian kemoterapi sampai 6 kali. Dan saat itu seperti biasa, gambarannya penyakit itu bagus. Jadi tidak ada tumor atau benjolan yang tumbuh lagi. Cairan asites atau cairan yang tertumpuk di dalam rongga perut bersih, levernya bersih, kelenjar getah bening bersih, dan sebagainya. Tapi di dalam catatan kami bahwa pasien ini risiko residif, rekarensinya, angka kesembuhannya tinggi sekali. Dan ternyata itu yang terjadi. Jadi itu yang terjadi bahwa pasien ini akhirnya kambuh, dan setelah beberapa kali tahapan pengobatan, kita memang mempunyai first line kemoterapi lini pertama, kemudian kalau memang ada kekambuhan, kemoterapi lini kedua atau lini ketiga, atau mungkin diperlukan tambahan obat targeted terapi dan sebagainya. Tapi ibu ini ternyata memang tidak bertahan. Jadi putra-putri tersebut tidak sampai lulus SD. Jadi momen yang kita dapatkan ketika ibu ini kemoterapi ditemani belajar, menemani belajar anak putra-putrinya tersebut adalah momen yang terekam di kami, dan sebenarnya kami juga tahu bahwa momen itu tidak akan bertahan lama. Jadi sahabat sekalian, itulah pernak-pernik di dalam dinamika perawatan pasien kanker. Selalu diperlukan sentuhan yang holistik, pendekatan komprehensif, karena kanker tersebut tidak hanya berefek pada pasien, tapi ke seluruh keluarganya, ke seluruh kehidupan dalam suatu keluarga. Demikian, semoga seri ini membawa manfaat. Let's keep hope alive. We stand by you. See you. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.